Halo, selamat datang di kantorhukum.id. Saya Fendi Suryadi Saputra, advokat di firma Gustopo dan Rekan. Kali ini kita akan membahas mengenai prosedur pendirian badan usaha yang bukan merupakan badan hukum di Indonesia. Apa itu badan usaha yang bukan merupakan badan hukum dan bagaimana prosedur pendirian badan usaha? Tetap ikuti penjelasan dari kami. Badan usaha yang bukan merupakan badan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki atau memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut dan dimintakan ganti kerugian tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi pemilik atau pendirinya. Kelebihan dari badan usaha yang bukan merupakan badan hukum adalah tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, apa saja sih sebetulnya jenis-jenis dari badan usaha yang tidak berbadan hukum itu? Ada 3 jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang pertama adalah persekutuan perdata, yang kedua adalah firma, dan yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah persekutuan perdata. Persekutuan perdata ini didirikan minimal oleh 2 orang berdasarkan perjanjian. Pendirian persekutuan perdata dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan pemerintah. Pendiriannya cukup secara lisan, tetapi bisa juga berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Persekutuan perdata sendiri diatur dalam pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagaimana cara pendirian persekutuan perdata? Hal-hal yang harus Anda perhatikan. Pertama, persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian dan tidak diharuskan secara tertulis sehingga perjanjiannya bersifat konsensual. Hal ini sesuai dengan pasal 1618 KUH Perdata. Yang kedua, perjanjian mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian, sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 1624 KUH Perdata. Adapun syarat-syarat pendirian dari persekutuan perdata atas adanya perjanjian harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Apa saja? Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok tertentu, dan suatu sebab yang tidak dilarang. Dalam pendirian persekutuan perdata, para sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan persekutuan tersebut. Kontribusi ini dalam istilah hukumnya disebut inbreng atau pemasukan ke dalam perseroan. Para sekutu dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, yakni uang, barang, goodwill, dan pengetahuan atau skill. Goodwill itu sendiri bisa berupa apa saja, seperti pangsa pasar yang luas, jaringan relasi, ataupun merek atau brand image. Sedangkan pengetahuan atau skill bisa berupa keahlian di bidang tertentu. Jadi, bisa saja yang penting oleh persero atau sekutu tersebut dianggap memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Persekutuan perdata merupakan bentuk kemitraan yang paling sederhana. Mengapa? Karena dalam hal permodalan tidak ada ketentuan tentang besarnya modal dalam rangka memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau maskap selain berbentuk uang atau barang atau boleh menyumbangkan tenaga saja. Lapangan kerjanya juga tidak dibatasi, juga bisa dalam bidang perdagangan. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam firma.
Bentuk badan usaha selain tidak berbadan hukum, selanjutnya adalah firma. Firma adalah setiap perusahaan yang dibangun atau didirikan di bawah nama bersama atau firma sebagai nama, brand atau merek yang dipakai untuk berdagang bersama-sama guna menjalankan suatu perusahaan. Pemilik firma terdiri atas sekelompok orang atau bersekutu. Kemudian dari setiap anggota persekutuan masing-masing menyetorkan kekayaan pribadi, yaitu sesuai yang tercantum dalam akta pendiriannya. Dalam mendirikan firma, terdapat beberapa ketentuan. Di antaranya, para pendiri adalah warga negara Indonesia. Para pendiri memiliki kartu tanda penduduk. Minimal 2 orang sebagai pendiri dan pengurus. Berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Didirikan dan dibuat dengan akta oleh notaris. Dan terakhir, tujuan usaha tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebelum permohonan untuk membuat akta pendirian firma yang diajukan kepada notaris, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pendiri sebagai dasar pembuatan akta pendirian yang memuat anggaran dasar perusahaan. Berdasarkan KUH Dagang atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, disebutkan bahwa prosedur pendirian firma sebagai berikut. 1. Persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik. Ini artinya, firma tidak memungkinkan atau dikhawatirkan untuk disangkalkan kepada pihak ketiga bila akta otentik tersebut tidak ada. Yang kedua, setelah akta pendirian dibuat, maka harus didaftarkan melalui sistem administrasi badan usaha atau disingkat SABU pada Direktorat Administrasi Hukum Umum oleh notaris. Yang ketiga, selanjutnya akta pendirian tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah persekutuan komanditer atau yang sering pada umumnya disebut dengan CV. CV merupakan singkatan dari Komanditer Vennootschap, yang merupakan salah satu bentuk usaha badan hukum yang menjalankan perusahaannya dengan salah satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara aktif dan tanggung renteng dan pihak lainnya sebagai pelepas uang. Persekutuan komanditer ini merupakan firma ditambah sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang tidak mengurus persekutuan, di mana perannya hanya sebagai pemberi modal dan tanggung jawabnya terhadap utang persekutuan yang hanya sebesar modal yang diberikan. Dalam pendirian persekutuan komanditer atau CV ini, prosedur pendiriannya adalah 1. Membuat akta pendirian di notaris dengan maksud dan tujuan sesuai klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Saat ini yang berlaku adalah klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017. Yang kedua, setelah akta pendirian dibuat, maka harus didaftarkan ke Kepanitiaan Pengadilan Negeri di daerah setempat di mana firma akan didirikan atau berkedudukan. Akan tetapi, setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, terutama pada pasal 15 ayat 3, pasal 16 ayat 3, dan pasal 17 ayat 3, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata pada tanggal 1 Agustus 2018. Dengan diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, maka pendaftaran CV tidak lagi melalui pengadilan negeri, melainkan melalui sistem administrasi badan usaha yang ada di Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, akta pendirian tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Oke rekan-rekan, sekarang sudah paham kan mengenai pendirian badan usaha yang bukan merupakan badan hukum di Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari kami, kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Salam hangat dari kami.